Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di pertemuan ini di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kita sudah memasuki di bab 5 ya teman-teman. Langsung kita lanjut aja di bab 5, yaitu yang berjudul program pembuat slide presentasi ya teman-teman di bab 5 ini. Nah, untuk yang Excel kemarin teman-teman itu cukup sampai di situ saja teman-teman. Kan kemarin kakak bilang mau pertemuan tatap muka, tetapi dikonfirmasi oleh guru katanya masih belum bisa untuk tatap muka ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut. Nah, di bab 5 ini teman-teman kita akan membahas tentang perangkat lunak, yaitu PowerPoint ya teman-teman. Microsoft PowerPoint. Ini adalah tampilan perangkat lunaknya atau aplikasinya. Nah, di sini kakak sudah buat contoh tadi untuk PowerPoint-nya. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu ya teman-teman, membahas mengenal PowerPoint yang terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan bacakan. Microsoft PowerPoint adalah salah satu bagian dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat slide presentasi. Slide presentasi digunakan untuk mengajar keperluan presentasi dan lembaga ataupun perusahaan. Nah teman-teman, ini adalah slide ya teman-teman, contoh slide-nya. Nah, seperti ini. Biasanya mungkin kalian pernah ya belajar menggunakan PowerPoint ya teman-teman. Belajar sebelumnya menggunakan PowerPoint, diajarkan oleh guru-gurunya. Mungkin pernah ya ditampilkan menggunakan proyektor. Nah, gini contohnya teman-teman. Ini adalah contohnya. Kenapa Microsoft PowerPoint ini bisa digunakan untuk mengajar ya teman-teman? Karena kalau belajar itu kalau menggunakan buku terus-menerus itu kan bisa membuat peserta didik bosan ya teman-teman dengan pembelajaran. Maka dari itu sekarang Microsoft PowerPoint itu ada ya teman-teman untuk presentasi ya teman, untuk mengajar. Nah, di sini untuk menu-menunya teman-teman hampir sama ya teman-teman dengan Microsoft Word dan Excel ya teman-teman. Di sini ada Home, Insert, Design. Nah, di sini yang membedakannya adalah ada animasi ya teman-teman. Di sini ada animasi, di ribbon tab-nya ada animasi, ada transisi. Itu yang membedakannya teman-teman. Kalau di Excel dan Word itu tidak ada ini tuh, animasi dan transisi. Di sini sama ya teman-teman. Di sini ada jenis hurufnya. Di sini ada ukurannya teman-teman, ukuran hurufnya. Di sini ada juga untuk mewarna tulisan. Ada untuk menebal juga sama ya teman-teman. Di sini tidak ada yang membedakan. Di sini untuk menambah slide-nya teman-teman. Nah, ini adalah untuk menambah slide-nya teman-teman. Selanjutnya di Microsoft PowerPoint ini teman-teman, keunggulannya sangat ada banyak ya teman-teman. Keunggulan untuk membuat slide presentasi. Di sini yang pertama untuk keunggulannya yaitu dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang canggih. Sudah saya jelaskan tadi ya, bisa digunakan ya teman-teman untuk presentasi guru-guru mengajar kepada muridnya ya, seperti inilah teman-teman. Contohnya saya ini yang mempresentasikan kepada kalian menggunakan slide ini. Nah, yang kedua
animasi yang disediakan bervariasi. Ini teman-teman animasinya. Ini adalah animasi ya teman-teman. Kita coba. Nah, itu adalah animasi ya teman-teman. Coba yang bawahnya. Nah, ini adalah animasi ya teman-teman. Animasinya. Setelah itu yang ketiga dari keunggulannya, dengan slide presentasi maka dapat menarik audiens atau pendengar dengan transisi baru dan peningkatan animasi. Nah teman-teman, selanjutnya yang keempat, dapat mempercepat pekerjaan. Yang kelima, dapat mengakses presentasi dari lebih banyak lokasi dan lebih banyak perangkat. Yang keenam, mengatur dan mencetak slide dengan lebih efektif. Yang ketujuh, mudah dioperasikan. Selanjutnya untuk fitur-fitur ya teman-teman, untuk fitur-fitur mikroskop point. Di sini fitur-fiturnya ada tabel ya teman-teman. Kalau cari tempat tabel di insert ya teman-teman. Ini tabel. Fitur-fitur mikroskop point dan cara penerapannya. Di sini ada tabel ya teman-teman. Yang pertama tadi tabel. Ini adalah tabel ya teman-teman. Kita klik aja di bawahnya ini. Nah, di sini kalian bisa sesuka hati ya teman-teman memilih berapa kolomnya. Nah, berapa ke bawah, berapa ke kiri ya teman-teman. Misalnya di sini kita punya ada 3 kolom ya teman-teman, 4 ke bawah. Nah, 4 ke bawah. Nah, langsung diklik ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada nih tabelnya. Bisa kita tulis langsung, misalnya di sini KJ. Sama ya teman-teman tabelnya. Ini adalah fitur-fiturnya teman-teman. Salah satu fitur-fiturnya yaitu tabel. Selanjutnya yang fitur yang kedua itu ada gambar dan grafik ya teman-teman. Gambar dan grafik. Nah, masih di insert tadi teman-teman, di ribbon tab yang insert. Ini kan tabel, sekarang ada grafik ya teman-teman, grafik dan gambar dan grafik. Nah, untuk gambar teman-teman, ini adalah gambar fitur ini. Di sini kita klik kalau ingin kita mengambil gambar. Nah, contohnya ini. Contohnya kita cari gambarnya ini. Nah, kalau sudah kita menemukan gambarnya teman-teman, kalau sudah misalnya ini aja ya, tanda tangan pajai. Nah, misalnya teman-teman ini gambarnya kita klik lalu kita klik insert ya teman-teman, insert ini. Nah, itu adalah salah satu fiturnya teman-teman untuk menambah gambar. Dan cara penerapannya itu tadi ya teman-teman. Nah, kita bisa pindahkan. Nah. Selanjutnya grafik ya teman-teman. Gambarnya sudah. Selanjutnya grafik ya teman-teman. Kalau grafik ini teman-teman. Nah, ini. Di sini. Ini adalah grafik ya teman-teman. Nah, kita bisa klik. Nah, kita bisa pilih grafik yang kita mau ya teman-teman. 2 ini. Nah, ada banyak macam grafiknya teman-teman. Nah, di sini nah,
Di sini adalah grafik yang teman-teman banyak ya. Nah, kalian bisa pilih grafik yang diperlukan. Di sini banyak. Nah, jika kalian memiliki grafik, misalnya untuk presentasi kalian sudah memiliki grafik yang dibuat sendiri, di sini teman-teman kita bisa template ini teman-teman untuk mencarinya. Nah, template yang punya kita sendiri kalau kita sudah membuat grafik sendiri teman-teman di template ini. Nah, untuk yang sudah jadi ini ada ya teman-teman. Nah, untuk cara penerapan grafiknya yaitu kalian pilih dulu grafiknya, misalnya grafik yang bulat ini teman-teman. Nah, grafik yang bulat ini, habis itu kita klik OK ya teman-teman. Nah, kebesaran kita kecilkan dulu. Bentar ya, kita pindahkan aja, kita tambah slide-nya aja. Terlalu ganggu di situ ya. Kita ulang. Ini teman-teman yang cara penerapan grafiknya tadi. Di sini kita bisa tulis ya teman-teman. Untuk satu misalnya di sini ada 300, kebanyakan ya 300. Di sini misalnya 67, ada 20, ada 40, ada 30 gitu teman-teman. Ini bisa otomatis ya teman-teman, dia dengan sendirinya. Nah, ini adalah grafiknya. Di sini kalau kita ingin mengubah gambar grafiknya, nah bisa ya teman-teman. Nah, ini ada presentasinya yang sudah saya tulis tadi. Nah, di sini adalah contoh anunya ya teman-teman, jenis-jenis grafiknya, mau tampilannya bagaimana, di sini ada. Nah, itu adalah untuk fitur dan cara penerapan gambar dan grafik ya teman-teman. Sekarang yang ketiga itu ada audio dan video ya teman-teman. Audio dan video, kita tambah slide-nya dulu. Di sini untuk audio dan audio masih di insert tadi teman-teman, masih di insert tadi. Ini teman-teman untuk audio dan video. Nah, di sini untuk video teman-teman. Nah, kita klik di bawahnya. Di sini kita pilih ya teman-teman, kita cari seperti yang tadi, sama seperti kayak kita memasukkan foto tadi ya teman-teman. Di sini kebetulan kakak tidak ada video ya teman-teman, tidak ada video di laptop saya ini, jadi nggak bisa diupload ya teman-teman. Kalau mau uploading ini videonya berjam-jam ya teman-teman, bisa lama kalau diupload. Nah, misalnya ini kakak beri contoh aja, misalnya ini kalian ingin upload ini teman-teman, kalian klik aja sekali. Nah, klik kanan, setelah itu insert ya teman-teman, tekan insert. Nah, itu adalah cara untuk penerapan videonya teman-teman, untuk memasukkan video ke Microsoft PowerPoint ini. Nah, selanjutnya audio teman-teman. Audio ini adalah suara ya teman-teman. Jika kita ingin memasukkan rekaman suara seperti itu, nah di sini kita bisa record dulu ya teman-teman, bisa record dulu. Kalau mau cari online bisa, ini kalau di Google bisa online, kita cari sama yang video tadi teman-teman, bisa online juga. Nah, kalau kita nggak ada videonya, kita bisa cari online ya teman-teman, langsung. Asal dalam satu hal, asal kita terkonek ke internet ya teman-teman, atau ke Wifi. Nah teman-teman, jadi itu adalah fitur-fiturnya teman-teman, fitur-fitur dan cara penerapan dari tabel grafik, gambar dan grafik, audio dan video.
Nah, mungkin di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas ini aja dulu teman-teman, untuk mengenal apa itu mikroskop point. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan langsung cara cara untuk membuat slide presentasi ya teman-teman, dengan menggunakan mikroskop point. Nah, yang di pertemuan kali ini kita membahas ini aja teman-teman, mengenal PowerPoint-nya dan fitur-fiturnya. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, bisa tanyakan langsung lewat WA ya teman-teman, di chat aja kakaknya. Nah, baiklah teman-teman, langsung kakak akhiri. Untuk kalian di masa pandemi ini, tolong jaga kesehatan, selalu gunakan maskernya saat bepergian, dan hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Baiklah teman-teman, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.